selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Dewi. Ibu Dewi datang ke sini tujuannya untuk apa ya, Bu? Di sini saya mau suntik KB, Bu. Ibu mau suntik KB yang 1 bulan atau yang 3 bulan ya, Bu? Yang 3 bulan, biasanya pakai yang 3 bulan. Biasanya pakai yang 3 Iya. bulan ya, Bu ya. Sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui apa itu KB suntik, Ibu? Belum pernah. Jadi saya jelaskan di sini ya. KB suntik adalah KB yang disuntikkan ke tubuh ibu. Fungsinya di sini yaitu untuk mencegah kehamilan. KB suntik itu bisa disuntikkan di daerah bokong maupun di daerah lengan ibu. KB suntik sendiri dibagi menjadi 2, yaitu KB suntik yang 3 bulan dan KB suntik yang 1 bulan. Untuk yang 3 bulan itu disuntikkan setiap 12 minggu sekali, sedangkan yang 1 bulan itu setiap 1 minggu sekali. Lalu hormonnya juga berbeda, Bu. Kalau KB suntik yang 3 bulan itu mengandung hormon progestin saja, sedangkan yang 1 bulan itu mengandung hormon progestin dan progesteron ibu. Di sini apakah ibu bersedia? Iya. Baik ibu, di sini ada beberapa kelebihan dari KB suntik. Yang pertama yaitu efektif untuk mencegah kehamilan. Yang kedua tidak menyebabkan kemandulan, dan yang ketiga yaitu untuk tidak mempengaruhi ASI ibu. Di sini ada beberapa kekurangannya, Bu ya. Yang pertama yaitu haid menjadi tidak teratur. Yang kedua, berat badan ibu bisa menaik atau meningkat. Yang ketiga, mengalami iritasi di daerah bekas suntikannya. Lalu setelah dihentikan, setelah itu ibu bisa hamil lagi setelah 1 tahun kemudian baru bisa mengalami kehamilan. Dan ini suntik KB ini juga tidak menghindarkan ibu dari kejadian infeksi menular seksual. Jadi kemungkinan besar ibu bisa terkena penyakit itu karena KB ini hanya disuntikkan saja. Seperti itu ibu. Lalu di sini ibu, wanita yang diperbolehkan untuk melakukan suntik KB yaitu yang pertama wanita yang tidak hamil dan wanita yang mengalami masa subur di usia-usia kita seperti ini, karena di atas 35 tahun itu sudah tidak dianjurkan lagi untuk melakukan KB suntik, karena KB suntik juga dapat mengeroposkan tulang atau membuat osteoporosis secara dini, seperti itu. Lalu ibu, di sini ada wanita yang tidak diperbolehkan untuk melakukan KB suntik, yaitu wanita yang sedang hamil, wanita dengan riwayat tekanan darah tinggi, wanita yang memiliki riwayat alergi terhadap KB suntik, dan wanita yang memiliki riwayat penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Ini ibu, ada beberapa efek samping yang ditimbulkan setelah melakukan KB suntik. Yang pertama, berat badan menjadi naik. Yang kedua, siklus menstruasi ibu bisa menjadi panjang maupun bisa menjadi pendek, jadi siklusnya tidak teratur. Lalu kolesterol dalam darah ibu bisa meningkat, dan adanya tulang ibu itu mudah rapuh jika ibu melakukan KB ini secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, dan adanya rasa mual, sakit kepala, serta nyeri pada payudara ibu juga bisa ditimbulkan akibat KB suntik ini ya ibu ya. Sampai di sini apakah ibu sudah mengerti? Iya. Bagaimana ibu, setelah saya lakukan penjelasan tadi, apakah ibu bersedia untuk melakukan penyuntikan KB? Iya, Bu. Kalau begitu apakah saya boleh minta kartu KB-nya ibu? Oh iya, bentar, Bu ya. Ya. Ini Bu ya, saya isi dulu ya Bu. Sebelumnya permisi ya Bu, saya pergi cuci tangan dulu sekaligus menyiapkan alat-alatnya. Sebelum itu kita menutup sampiran untuk menjaga privasi klien. Pakaian bawahnya. Setelah itu kita lakukan pengisian ampul di dalam spatnya, spat 3 cc, dan ini ampulnya. Lalu kita buka dulu tutupnya, kita tusuk, lalu kita goncang-goncang agar obatnya tercampur rata. Lalu kita lakukan aspirasi untuk menyedot obatnya hingga masuk semua. Setelah itu kita ketek-ketek bagian ampulnya agar tidak ada bagian spatnya agar tidak ada udara yang masuk. Setelah itu buang, lalu tutup. Kita lakukan pemeriksaan daerah penyuntikan. Permisi Bu ya, kita menggunakan teknik seperti ini. Bagian jempol berada di pinggang dan bagian kelingking di bagian tulang ekor. Kita dapatkan bagian ini, lalu kita tekan. Kita lakukan desinfektan atau menggunakan kapas alkohol. Kita bersihkan. Setelah itu kita buka tutup spat. Kita lakukan penyuntikan dengan 90 derajat seperti ini. Kita tusuk, lalu kita lakukan aspirasi, kita tarik,
Kita lihat, jika ada keluar darah di dalam spetnya, maka hentikan atau cabut jarumnya. Jika tidak, maka lakukan pendorongan plungernya hingga obatnya terisi habis. Kita lakukan, jika tidak ada, kita dorong pelan-pelan. Lalu setelah itu, cabut, suntikan pelan-pelan, dan kita lakukan menggunakan kapas lagi untuk menutup luka. Sudah Ibu, pakaikan celana kembali. Baik Ibu, setelah itu di sini saya akan mengatur ulang jadwal Ibu untuk datang kembali setelah 3 bulan berikutnya Bu ya, pada tanggal 9 bulan Juli 2020. Ini Bu, terima kasih atas kunjungannya Ibu. Terima kasih banyak ya Bu, saya pulang dulu. Iya, hati-hati.